Kisah seorang hunter dengan julukan paling lemah kini memasuki babak baru. Berkat kekuatan dari sebuah sistem misterius, membuatnya kini memiliki kekuatan yang overpower. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Sung Jinwoo yang terjebak di gerbang merah tanpa perlawanan berarti berhasil mengalahkan bos di dungeon tersebut. Dan sekarang, ia juga bisa menggunakan kunci hitam untuk membuka kuil Kartenon. Cerita berpindah ke kantor guild Jinwoo. Terlihat Jinho di sana sedang membalas komentar-komentar pedas netizen. Para sialan itu iri hati. Aku tidak akan memaafkan kalian karena berusaha menghalangi Jinwoo. Setelah ia bergelut dengan pekerjaannya, akhirnya pekerjaannya pun selesai. Sambil rebahan, Jinho bilang, akhirnya selesai juga pekerjaanku hari ini. Aku berhasil menyingkirkan ocehan-ocehan yang menghalangi Jinwoo. Tak lama Jinwoo juga sampai di kantornya. Ia menghampiri Jinho dan berkata, sepertinya kau bekerja keras hari ini. Jinho heran, dalam hatinya berkata, dia sungguh bisa hilang dan muncul tanpa jejak. Aku sampai tidak menyadari kedatangannya. Apakah semua pekerjaannya lancar? Jinho menjawab, sangat lancar. Memangnya kenapa? Jinwoo lalu membawa kristal mana di tasnya. Lihatlah ini Jinho, aku baru saja keluar dari dalam gate. Kau bisa menjual kristal ini untuk keperluan kita dalam membangun sebuah guild. Kristal kualitas tinggi ini pasti mahal. Kau benar-benar luar biasa. Dengan semua ini, aku tidak perlu mengkhawatirkan gaji pekerja. Pekerja apa yang kau maksud? Tanya Jinwoo. Apa kau sudah lupa? Kita butuh anggota lain. Sepertinya kau benar. Kita harus mempunyai anggota lain. Dan aku menginginkan anggota yang jujur. Jinho lalu berkata, ada masalah penting yang harus dibahas daripada mencari anggota. Dengan penuh semangat, Jinho bilang, apa kamu sudah memutuskan nama untuk guild kita? Ini adalah hal awal yang paling penting. Jinwoo baru sadar, guildnya belum mempunyai nama. Aku benar-benar lupa tentang hal itu, Jinho. Tenanglah, aku sudah menyiapkan beberapa nama. Bagaimana dengan Sung Jin Guild? Itu adalah gabungan namaku dan dirimu. Awalnya aku berpikir Yosung Guild, itu juga gabungan dari nama kita. Tapi aku tidak suka pengejaannya. Aku juga memikirkan nama lain, yaitu The Friendship Guild, atau bisa juga Jin Jin Guild. Jinwoo lalu berkata, bagaimana kalau Solo Guild? Guild yang bergerak secara solo. Sontak Jinho kaget mendengar itu. Apa aku harus ketawa? Aku memang tidak bisa membantah, soalnya Jinwoo selalu bertarung sendirian. Tapi nama itu terdengar aneh. Di tengah obrolan, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu. Jinho pun membukanya. Apa benar ini kantor dari guild Hunter Sung Jinwoo? Mereka kaget, karena mereka kedatangan Hunter Chahaein. Jinwoo lalu bertanya, sedang apa Nona Chahaein di sini? Dengan malu-malu Chahaein bilang, aku ingin bergabung dengan guildmu. Mereka berdua mengobrol. Jinwoo bertanya lagi, apa yang kamu bicarakan tadi? Aku ingin bergabung dengan guildmu. Dalam hatinya Jinwoo heran, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa Hunter Cha tiba-tiba ingin bergabung? Jinwoo lalu bertanya, apa pemimpin guild memintamu melakukan ini? Apa ketua Choi Jong-in membuangmu? Hunter Cha menjawab, tidak Hunter Sung. Kalau begitu, kenapa kamu mau bergabung dengan Solo Guild? Chahaein heran. Jadi nama guildmu itu Solo Guild? Jinwoo juga heran. Apa ada masalah dengan nama itu? Aku dan Jinho telah memutuskan nama itu. Jinho segera membalas perkataan Jinwoo. Bukankah kau sendiri yang memutuskan nama Solo Guild? Yang kusarankan kepadamu, bukan itu Jinwoo? Jinwoo melihat lagi ke arah Hunter Cha. Dalam hatinya Jinwoo berkata, detak jantungnya sangat kencang. Matanya juga berbeda. Dia pasti berpura-pura tenang. Aku masih belum tahu alasan sebenarnya kenapa dia ingin bergabung dengan guildku. Jinwoo lalu bertanya, kau sudah 2 tahun bergabung dengan guild Hunters. Kenapa kau ingin meninggalkannya? Bukankah kau masih punya kontrak dengan guild Hunters? Chahaein menjawab, aku punya uang untuk membayar hukuman langgar kontrak. Tapi guild kami tidak mempunyai dana untuk bisa mengontrak hunter setingkat dirimu. Chahaein berkata, itu tidak masalah, aku tidak begitu membutuhkan bayaran. Lagi-lagi Jinwoo heran, kalau bukan uang, apa alasannya dia ingin bergabung? Dalam hatinya Chahaein berkata, bagaimana aku bisa menjelaskannya? Kalau aku menjelaskan alasan sebenarnya, Jinwoo pasti mengira aku sudah gila.
Chae-in lalu teringat masa lalunya saat pertama kali ia bertemu dengan Jin-woo. Di awal pertemuannya, Chae-in sudah merasa tertarik karena Jin-woo mempunyai bau yang wangi dibandingkan dengan hunter yang lainnya. Sejak pertemuan pertama itu, Chae-in semakin penasaran dengan sosok Sung Jin-woo. Ia kerap mencari informasi tentang Jin-woo. Ia juga mengetahui semua kemampuannya. Chae-in juga tahu kalau banyak orang yang membenci Jin-woo. Tapi setelah ia mencari tahu lebih dalam, Chae-in sadar Jin-woo bukanlah orang yang jahat. Dan ia semakin tertarik karena ia tahu Sung Jin-woo lah yang telah menyelamatkan hidupnya saat raid di Pulau Jeju. Hunter Chae-in sepertinya sudah jatuh hati kepada Jin-woo. Terlihat mukanya memerah. Bagaimana caraku menjelaskan perasaanku? Aku sebenarnya ingin terus berada di sampingnya sampai kematian menjemputku. Sepertinya Jin-woo bukanlah orang yang peka. Ia masih bertanya-tanya saja, kenapa raut mukanya memerah? Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu kepadaku. Jin-woo lalu bertanya sekali lagi, bisakah kamu jawab dengan jujur pertanyaanku? Kenapa kamu mau bergabung dengan guildku? Dengan malu-malu, Chae-in bilang, nyaman. Ini pertama kalinya aku merasa nyaman. Bolehkah aku bergabung? Jin-ho berbisik, apa yang kau lakukan kepadanya sampai dia bertingkah seperti itu? Aku juga tidak tahu. Jin-ho lalu berkata, terus terang saja, guild kami memiliki tes pendaftaran. Hunter Cha menjawab, aku tidak mendengar itu selama perekrutan. Apa kau serius? Jin-ho juga heran, apakah semua itu benar? Sepertinya kau melupakan peraturannya, Jin-ho. Mending kau siapkan makanan untuk Hunter Cha. Dengan tatapan mata penuh keyakinan, Chae-in berkata, tes seperti apa yang harus kulakukan? Jin-woo kaget, dia serius. Baiklah, jika kau bisa menyelesaikan tantangan yang kuberikan kepadamu, kau bisa masuk dengan guild kami. Chae-in menjawab, kuharap kamu tidak meremehkanku Hunter Sung. Tantangan seperti apa yang kamu maksud? Jin-woo tersenyum dan berkata, kalahkan salah satu prajuritku. Aku akan memilih prajurit terkuat untuk kamu lawan. Baiklah, aku terima tantangannya. Kapan tesnya akan dimulai? Ayo lakukan sekarang juga. Bagaimana kalau melakukannya di area game? Baiklah, Chae-in lalu keluar membuka pintu. Dalam hatinya Jin-woo berpikir, kenapa tidak sekalian aku mengetes skill Shadow Exchange untuk mengetahui apakah bisa berpindah lokasi lebih dari satu orang. Jin-woo lalu berkata, kamu tidak perlu repot-repot lewat sana. Kemarilah, aku mempunyai cara lebih cepat untuk sampai ke sana. Bisakah kau mendekat padaku? Chae-in menghampirinya. Jin-woo lalu memeluknya. Terlihat raut muka Chae-in memerah. Return, skill Shadow Exchange diaktifkan. Sementara itu Jin-ho yang sedang membawakan makanan tiba-tiba heran kenapa mereka berdua sudah menghilang dan berganti dengan prajurit bayangan Jin-woo. Dengan cepat mereka berdua kini sudah berpindah lokasi dan sudah berada di area game. Kita sudah sampai Hunter Cha. Dalam hatinya Jin-woo berpikir, seperti yang kuduga, skill ini bisa membantu bergerak dengan seseorang. Skill Shadow Exchange seperti sebuah gerbang. Ini mirip seperti gate. Aku bisa bergerak ke tempat manapun di dunia selama ada prajurit bayanganku. Chae-in terlihat kaget. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa kita tiba-tiba langsung berada di sini? Bagaimana caramu melakukannya? Jin-woo menjawab, nanti aku jelaskan. Sekarang, ayo kita mulai tesnya. Tapi aku tidak membawa senjata Hunter Sung. Tapi sepertinya itu bukanlah sesuatu yang harus dikhawatirkan. Aku akan mengambil senjata dari gudang. Dengan kartu namanya, Chae-in mempunyai akses untuk masuk ke dalam gudang. Ia lalu mengambil sebuah pedang. Baiklah, aku sudah siap dengan ini. Mereka berdua kini sudah saling berhadapan. Jin-woo bertanya, apakah senjata itu sudah cukup? Sebenarnya, aku punya pedang yang bisa kau pakai, tapi aku tidak yakin pedang itu cocok denganmu atau tidak. Dari jauh Chae-in menjawab, tidak peduli senjata apa yang kupakai, karena situasi pertarungan kita tidak tahu. Sepertinya dia benar-benar serius, ucap Jin-woo. Kalau dilihat dari kekuatan Hunter Cha, setengah prajurit bayanganku, ku yakin bisa ia tumbangkan dengan mudah. Baiklah, Igris keluarlah. Jin-woo mengeluarkan Igris. Dia adalah prajurit bayangan terbaikku. Baiklah Hunter Sung, bagaimana peraturan tes ini? Kalahkan summonku dan kau akan menang. Jika kau menyerah, kau akan kalah. Dalam hatinya Jin-woo berpikir, sebenarnya aku ingin mengeluarkan Beru, tapi sepertinya itu terlalu berlebihan.
Baiklah, ayo kita mulai. Hunter Cha mengeluarkan aura kekuatannya. Tunggu, sepertinya aku ingat sesuatu. Jinwoo mengeluarkan pedang Raja Iblis Baran. Gunakan pedang ini untuk melawannya. Igris dan Hunter Cha kini sudah saling berhadapan. Pertarungan pun dimulai. Igris dengan pedang Raja Iblis Baran mulai mengayunkan pedangnya. Satu tebasan dari pedang tersebut menghancurkan lantai di area gym. Energi listrik dihasilkan dari pedang tersebut. Tapi dengan mudah, Hunter Cha berhasil menghindarinya. Jinwoo kagum. Seperti yang kuduga, Hunter Cha memang hebat. Orang biasa pasti sudah mati dengan serangan tersebut. Hunter Cha dengan pedangnya balik menyerang. Igris berhasil menahan. Di lain sisi, di ruangan Ketua Gogunhe, ia merasakan sesuatu. Ia melihat ke arah gym dan berkata, sepertinya ada yang menggunakan area gym untuk latihan. Tuan Go lalu bilang kepada petugas, bisakah kau menyambungkan kamera di area gym dengan komputerku? Tuan Go lalu melihat Hunter Sung dan Hunter Cha sedang bertarung. Aku heran, sejak kapan mereka berada di sana? Sepertinya Tuan Go menyadari sesuatu. Ia teringat tingkah laku Cha Hai-in yang berbeda saat ditanya tentang Jinwoo. Sepertinya Hunter Cha menaruh hati kepada Jinwoo. Lagi enak-enak nonton, sebuah getaran hebat sampai ke ruangan Tuan Go. Dan di area gym, Jinwoo heran. Igris ternyata berhasil ditumbangkan. Dengan aura kekuatannya, dari jauh Hunter Cha berkata, apa kamu yakin bayangan kesatria itu adalah prajurit terkuatmu? Bukankah kamu sendiri yang bilang akan mensummon bayangan terkuat? Cepat, keluarkan dia. Jinwoo masih ragu dan berkata, kamu pasti akan terluka jika aku mengeluarkannya. Aku tidak peduli, ucap Cha Hai-in dengan tegas. Aku cuma ingin melawan dia sekali lagi. Aku sudah melihatnya di video. Semut itu menjadi bayanganmu kan? Baiklah, jika itu maumu, Beru keluarlah. Jinwoo lalu berkata, akan kutanyakan untuk yang terakhir kalinya, apa kamu yakin ingin melakukan pertarungan ini? Dalam hatinya Jinwoo bilang, sebenarnya ketika sudah menjadi bayanganku, kekuatan Beru sedikit melemah dari sebelumnya. Walaupun begitu, Beru terlahir sebagai senjata pembunuh bagi para hunter. Dari jauh Cha Hai-in terlihat sedikit gemetar. Tuanku, apa yang bisa kulakukan untukmu? Jinwoo menjawab, kalahkan wanita itu, tapi kau harus ingat, jangan melukainya. Baiklah, aku mengerti, akan kulakukan. Beru lalu mengeluarkan gelombang energi kekuatannya. Lampu-lampu di area gym sampai pecah. Dari jauh Cha Hai-in sedikit gentar. Kekuatan ini, aku ingat betul. Aku penasaran, bagaimana Sung Jinwoo bisa mengalahkan makhluk seperti itu. Dari jauh Beru siap mengeluarkan cakar-cakar tajamnya. Jangan lakukan itu. Kalau sampai wanita itu terluka, kau akan berakhir olehku. Beru sedikit heran. Baiklah tuan, aku tidak akan menggunakan ini. Dari jauh Cha Hai-in menatap Beru dengan tajam. Pertarungan pun dimulai. Dengan sekejap mata, Beru kini sudah berada di belakang Hunter Cha. Sial, gerakan ini sama seperti waktu itu. Kamu pikir bisa mengalahkanku dengan cara yang sama? Hunter Cha mulai bergerak. Hunter Cha mengayunkan pedangnya. Tapi dengan mudah, dengan 3 jari saja, ayunan pedang Hunter Cha bisa ditahan oleh Beru. Beru masih bingung. Apa yang harus kulakukan? Tuanku cuma memberikan satu perintah, mengalahkan musuh tanpa melukainya. Kalau begitu akan kuperlihatkan perbedaan kekuatan antara kita berdua, agar semangat bertarungnya hancur. Cha Hai-in dengan cepat melancarkan serangan ke arah Beru. Beru berhasil menghindar. Cha Hai-in menghunuskan pedangnya, tapi lagi-lagi Beru berhasil menghindar. Belum, aku bisa lebih cepat dari ini. Hunter Cha secara bertubi-tubi menyerang Beru dari segala arah. Tapi serangannya tak ada satupun yang mengenai Beru. Mustahil, dia menghindari semua seranganku tanpa harus bergerak dari tempatnya sama sekali. Beru dengan cepat mendekati Hunter Cha. Beru meraung tepat di depan mukanya. Cha Hai-in langsung terpental. Dari jauh Jinwoo berkata, hasilnya sudah ditentukan. Apa sekarang kau sudah puas? Tanpa gemetar Cha Hai-in bilang, belum, aku masih bisa melanjutkannya. Aku tidak mengerti apa sebenarnya yang Hunter Cha pikirkan. Padahal dia sudah tahu perbedaan kekuatan antara dirinya dengan Beru. Beru itu berbeda dari prajuritku yang lainnya. Selain kuat, Beru memiliki kecerdasan sendiri dan punya naluri sebagai senjata pembunuh. Aku bisa merasakan Beru terlihat sedang menahan dirinya untuk tidak membunuh Hunter Cha.
Dengan sorot mata yang tajam, Hunter Cha melihat ke arah Beru. Beru merasakan insting dari Hunter Cha. Insting di kepalaku memerintahkan untuk melawan pemangsa. Beraninya kau, aku tidak bisa menerima ini. Beru bergerak maju. Ia mengeluarkan cakar-cakar tajamnya. Dengan cepat Beru bergerak menyerang. Beruntung Cahayin berhasil menghindar. Lantai di area game hancur oleh serangan tersebut. Cahayin terlihat terdesak. Beru menatapnya. Hunter Cha berdiri kembali. Ia mengeluarkan sebuah skill bernama Sword Dance atau tarian pedang. Dengan cepat ia melompat dan siap menebas Beru. Tapi Beru memang bukanlah lawannya. Dengan satu pukulan tangannya, pedang Hunter Cha patah. Aku belum menyerah, ucap Hunter Cha. Cuma sekali kesempatan. Dengan kondisi kekurangan mana, aku pasti bisa melakukannya. Dengan pedang yang patah, Cahayin mengeluarkan skill bernama Needless of Light. Sebuah cahaya sihir keluar dari pedangnya. Hunter Cha melompat dan berhasil menembus tubuh Beru dengan pedangnya. Dari jauh Jinwoo kaget. Apa ini? Ini akan mengerikan. Insting pembunuh di kepala Beru lalu bereaksi. Beru mengingat perintah yang diberikan oleh Ratu Semut ketika dirinya lahir. Bunuh musuh. Perintah itu terus mempengaruhi pikirannya. Wanita itu musuh. Tanpa memperdulikan lagi perintah Jinwoo, dengan insting pembunuhnya, Beru bergerak menyerang. Jinwoo bilang, berhenti. Hunter Cha tersudut. Tapi dengan cepat, Jinwoo datang menghentikan serangan Beru. Aku sudah memberimu perintah untuk berhenti. Beru segera menjauh. Apa kau baik-baik saja, Hunter Cha? Dari jauh Beru terlihat menyesal. Mohon ampun tuan, aku tidak sengaja melakukannya. Jinwoo lalu bertanya kepada Hunter Cha yang terduduk lemas. Kenapa kamu memaksakan dirimu sendiri? Kamu tidak harus bergabung dengan guildku sampai segininya. Ini hanya tes. Tidak sepatutnya kau sampai mempertaruhkan nyawamu di sini. Kenapa kamu melakukannya sampai sejauh ini? Hunter Cha tetap terdiam. Jinwoo lalu bilang, apa mungkin kau tertarik kepadaku? Hunter Cha terlihat malu-malu. Ia lalu berkata, kau benar, sepertinya begitu. Raut muka Cahayin langsung memerah. Cerita berpindah ke Amerika. Di gedung asosiasi Hunter, terlihat Michael dan Nyonya Selner sedang menghadap ketua direktur. Michael berkata, aku merasa malu atas diriku atas kejadian Hunter Sung. Ketua direktur menjawab, aku memanggilmu ke sini bukan untuk permintaan maaf. Ceritakan padaku apa yang terjadi sebenarnya. Baiklah ketua, setelah Nyonya Selner melihat kedalaman kekuatan Sung Jinwoo, Nyonya Selner menyadari kalau Hunter Sung adalah salah satu raja. Sontak direktur kaget, apa yang kau katakan? Maksudmu Hunter Sung Jinwoo memiliki kekuatan yang setara dengan Hunter level negara? Nyonya Selner menjawab, aku tidak bisa menjelaskan lebih detail, tapi aku tidak pernah melihat kekuatan seperti itu. Semua Hunter yang dibangkitkan akan terhubung erat dengan sisi lain, dan aku bisa merasakan sisi tersebut. Awaken atau kebangkitan itu terlihat seperti cahaya yang sangat terang. Semakin terang cahayanya, semakin Hunter itu kuat. Dan cahaya yang paling terang, aku biasa menyebut mereka raja. Tapi untuk Sung Jinwoo, cahaya terang itu, dia tidak memilikinya sama sekali. Terlihat Nyonya Selner merinding ketakutan bila teringat kekuatan Jinwoo. Yang aku lihat pada Sung Jinwoo hanyalah sebuah kegelapan, dan kegelapan itu adalah dirinya sendiri. Ketua direktur heran, kegelapan apa yang kau maksud? Apakah Sung Jinwoo itu jahat? Sepertinya tidak begitu ketua, aku tidak membicarakan tentang baik dan jahatnya Hunter Sung. Aku hanya membicarakan tentang sumber kekuatan tak terbatas dalam dirinya. Hunter Sung, dia tidak meminjam kekuatan dari manapun, dan itu adalah kekuatannya sendiri. Kekuatannya tidak terbatas. Ketua direktur lalu beranjak dari kursinya. Ia menghampiri Nyonya Selner dan berkata, terima kasih penjelasannya Nyonya. Michael, ikutlah denganku, kita akan ke lantai 24. Mereka berdua mulai menaiki lift. Ketua lalu berkata, kalau kemampuan Nyonya Selner tidak bisa, kita akan menggunakan cara lain untuk mendapatkan Hunter Sung. Kini mereka sudah tiba di depan ruangan di lantai 24. Apa kau masih ingat tentang gerbang rank S dahulu yang pernah terjadi di negara kita, Michael? Tentu saja ketua, aku tidak mungkin bisa lupa. Dungeon terburuk yang menyebabkan hancurnya Amerika bagian barat. Dan apa kau tahu Michael, Amerika menawarkan hadiah besar untuk 5 hunter terkuat di dunia yang selamat dari peristiwa tersebut. Dan disinilah
Awal mula kekuatan monster level negara. Monster yang kekuatan apinya takkan pernah padam. Kemis sang naga. Dia adalah naga terkuat. Dengan seorang diri, naga Kemis berhasil membunuh puluhan hunter terbaik. Setelah melewati lorong-lorong di ruangan tersebut, mereka kini tiba di sebuah ruangan yang penjagaannya cukup ketat. Ketua lalu bilang, "Kau mungkin tidak percaya kalau naga Kemis meninggalkan sebuah hadiah kecil yang menakjubkan untuk kita." Mereka membuka pintu. Lihatlah, itu adalah inti mana dari naga Kemis. Sudah 8 tahun sejak peristiwa itu berakhir dan tidak ada hunter level negara yang melihat ini. Terlihat tengkorak dari seekor naga disimpan dengan baik di ruangan tersebut. Terlihat juga ukurannya yang sangat besar. Itu adalah bangkai dari naga Kemis. Cerita berpindah kembali ke Sung Jinwoo. Di apartemennya, Jinwoo yang sedang berkaca bilang, "Sepertinya sekarang aku lebih tinggi dan bugar. Dan aku heran, aku benar-benar jadi setampan ini sekarang. Mungkin ini efek dari recovery di tubuhku. Mungkin efek itu membersihkan kotoran-kotoran tubuhku juga." Jinwoo keluar dan bertanya kepada Jin Ah, "Hei Jin Ah, menurutmu aku ini bagaimana tentang seorang pria? Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan itu? Kamu percaya diri sekali." Mereka lalu bertengkar. "Sudahlah, aku tidak ingin bertengkar denganmu." Sung Jinwoo lalu bertanya, "Apa kamu punya ide untuk nama guildku? Aku sudah memikirkan, namanya Solo Guild. Bagaimana menurutmu?" Jin Ah menjawab, "Apa kamu sedang bercanda? Kenapa kamu memakai nama itu?" "Memangnya kenapa? Apakah itu aneh?" "Tidak, tapi kalau dipikir-pikir lagi, kemampuanmu itu mensummon prajurit-prajurit hitam. Secara teknis, itu sudah bukan solo lagi. Aku mempunyai ide." Dengan tersenyum, Jin Ah berkata, "Bagaimana kalau namanya Ah Jin Guild? Ah itu aku, Jin itu bergerak maju. Ah Jin, aku bergerak maju. Itu juga penulisan terbalik dari namaku. Bagaimana? Apa kamu setuju? Itu terdengar lebih bagus kan?" Kembali lagi ke cerita Cha-hae-in. Di kediamannya, ia terus saja terpikir tentang kejadian saat tes bersama Jinwoo. Terlihat ia sedang guling-guling di kamarnya. Mukanya memerah. Ia berkata, "Yang tadi itu sudah seperti pernyataan cinta. Aku benar-benar tidak mengerti. Sekarang mungkin Hunter Sung akan menganggapku wanita yang aneh." Mendadak Cha-hae-in lebih bersemangat. "Dia sudah menyelamatkan nyawaku. Jadi sudah semestinya aku tertarik. Benar, itu sudah cukup menjadi alasan. Semua akan baik-baik saja." Tiba-tiba, Cha-hae-in merasakan sesuatu. Alam bawah sadarnya tiba-tiba melihat sosok Hunter Min Byung-gu. Sosok Min Byung-gu terlihat memegang tangan Cha-hae-in dan berkata, tolong sampaikan kepadanya. Sampaikanlah padanya soal ini." Sosok Min Byung-gu terlihat ketakutan. "Sampaikanlah kepada Hunter Sung Jinwoo kalau dia membutuhkan pasukan yang lebih banyak di sekitarnya." Seketika Cha-hae-in sadar. Apa itu yang barusan tadi seperti Hunter Min Byung-gu? Cerita berpindah ke kantor Guild Knight. Sebuah gate besar muncul kemarin. "Sepertinya kita tidak bisa mendapatkan izin untuk raid di gate tersebut, Ketua. Kemungkinan itu adalah gate rank A atas." Jongsu menjawab, "Aku tidak yakin melihat gate sebesar itu rank A. Kalau pengukuran salah dan ternyata adalah gate rank S, habislah kita. Tapi sepertinya itu gate rank A, Ketua. Kalau benar begitu, kita pasti bisa menyelesaikannya. Kalau tidak bergerak sekarang, orang-orang dari Guild Fam mungkin bisa mengambilnya, Ketua." "Apa yang kau bilang? Kita tidak akan menyerahkan gate di wilayah kita pada Ma Dong-wook." Seseorang lagi di sana lalu bilang, "Bagaimana kalau kita melakukan aliansi?" Hunter ini bernama Jung Yerim. Jongsu menjawab, "Jika kita beraliansi, itu akan membuat reputasi guild kita menjadi buruk." Yerim lalu bilang, "Kalau meminta bantuan seseorang, itu berbeda cerita pastinya, Ketua." "Seseorang siapa yang kau maksud? Tak ada seorang yang bisa kita ajak." Jongsu lalu teringat seseorang. "Apa orang yang kau maksud adalah Hunter Sung Jinwoo?" "Benar, Tuan. Itu yang ku maksud." "Sepertinya itu bisa dicoba. Kalau aliansi dengan guild lain, itu akan menodai guild kita. Tapi kalau meminta bantuannya, tak hanya akan mudah. Guild kita bisa semakin terkenal." "Belakangan ini, apa yang dilakukan oleh Hunter Sung? Apa ada yang tahu?" "Berita tentangnya sungguh jarang diketahui, Ketua. Akan kutelepon saja."
Jongsu menjawab, tidak perlu repot-repot. Ini hal yang tidak bisa kita sampaikan dengan menelepon. Ayo kita kunjungi tempatnya. Sementara itu di kantornya, Jinwoo sedang berbicara dengan Jinho. Jinwoo lalu berkata, bagaimana kalau guild kita bernama Ah Jin Guild? Ah itu aku, Jin bergerak maju. Ah Jin, aku bergerak maju. Jinho terlihat senang. Itu bagus Jinwoo, aku suka dengan nama itu. Baiklah, kita akan memakai nama itu. Jinwoo lalu bilang, baiklah, nama guild sudah kita dapatkan. Jadi sekarang kita tinggal mencari anggota. Jinho lalu bertanya, bagaimana dengan Hunter Cha kemarin? Jinwoo menjawab, kurasa Hunter Cha kurang cocok. Soalnya, dia juga bukan orang yang kucari. Jinho heran, dalam hatinya bilang, padahal Hunter Cha seorang rank S dengan catatan yang luar biasa. Apa Jinwoo pikir bisa menemukan orang yang lebih baik darinya? Kalau begitu orang seperti apa yang kamu cari? Seorang hunter yang tidak memperdulikan aktivitas guild dan bisa kita percaya. Sepertinya seseorang terlintas di kepalaku, ucap Jinho. Tak lama di kantornya, mereka kedatangan tamu. Jinwoo membuka pintu. Mereka kedatangan Jongsu dan dua anggotanya. Jinwoo dan Jinho heran, ada apa mereka kesini? Mereka mulai berbicara. Jongsu memperlihatkan video sebuah gate. Apa kau sudah melihat gate besar ini, Hunter Sung? Ini gate yang paling besar yang pernah kulihat. Karena ukurannya tidak normal, energi sihir yang keluar juga sangat luar biasa. Apa itu gate rank S? Tanya Jinwoo. Aku tidak bisa memprediksinya secara akurat, namun ini gate yang terbesar yang pernah muncul di daerah Busan. Busan, aku jadi teringat pertama kali bertemu dengan Juhi dan makan sushi di sana. Jongsu meneruskan perkataannya, seperti yang kau lihat dalam video, kami tidak diberikan izin oleh asosiasi karena guild kami tidak memiliki hunter rank S. Jadi kalau kau bersedia bekerja sama dengan kami bisa melakukan raid ini. Apa kau bersedia? Akan kami pastikan tawaran ini menguntungkan. Aku akan memberikanmu 20% dari raid ini. Jinwoo menjawab, 50-50. Aku bersedia bekerja sama kalau kau menganggapku sebagai guild, bukan individu, karena aku baru saja mendirikan Ah Jin Guild. Jongsu nego, bagaimana kalau 40-60? Aku tidak berusaha untuk negosiasi dengan kenaik guild. Sepertinya tidak ada pilihan. Baiklah, aku setuju. Apa Hunter Sung Jinwoo bisa mengalahkan bosnya? Tentu saja. Baiklah, kita akan mulai raidnya besok. Apa kau mau ikut langsung dengan kami ke sana? Karena jaraknya cukup jauh dari kantormu. Jinwoo menjawab, tidak usah, aku masih ada kerjaan lain. Aku akan ke sana besok. Jinwoo lalu menyimpan prajurit bayangannya pada bayangan Jongsu. Ketua, kurasa barusan bayangan Hunter Sung bergerak. Apa yang kau bicarakan? Mungkin kau mabuk. Tak lama nomor baru menelepon Jinwoo. Siapa ini? Putraku, ini ibu. Ibu membeli ponsel baru. Ibu hanya ingin mendengar suaramu, putraku. Kamu tidak sibuk, bukan? Aku tidak sibuk, ibu. Aku ingin mengajak ibu makan malam nanti. Apa ibu mau? Tentu saja ibu mau, putraku. Keesokan harinya, para hunter dari guild kenaik sudah berkumpul di Busan untuk memulai raid. Jongsu melihat handphonenya dan berkata, apa Hunter Sung akan datang? Ini tinggal 5 menit lagi. Seharusnya aku ajak dia dari kemarin. Apa dia akan terlambat? Di apartemennya, Jinwoo sedang terdiam dan melihat ke langit. Cuacanya buruk sekali. Apa Jin Ah bawa payung ke sekolah? Baiklah, saatnya berangkat raid. Return. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini sampai habis. Dukung channel ini agar terus bisa memberikan hiburan kepada kalian. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.